Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Latifah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Nomor induk mahasiswa saya B100210021. Saya dari kelas A. Dan video ini merupakan hasil produk dalam tugas LKPWN atau kepanjangan dari Lembar Kerja Proyek Warga Negara keempat pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Sultan Syahrir Syabda, M.Hum. Baiklah, tak perlu berlama-lama, selamat menyaksikan videonya. Materi yang akan saya sajikan yaitu terdiri dari latar belakang memilih topik, sumber-sumber, sesi wawancara, dan hasil dari wawancara. Materi yang pertama yaitu latar belakang memilih topik. Yang pertama, topik yang dipilih sangat relevan dengan mata kuliah Pancasila karena secara tidak langsung, adanya rumah belajar ini memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam pelaksanaan rumah belajar ini, semua anak-anak boleh ikut dalam kegiatan belajar tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, topik ini relevan dengan bidang studi manajemen, yaitu adanya masalah ekonomi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membuat perekonomian turun drastis, dan banyak dari tetangga kita yang kehilangan pekerjaan ataupun barang dagangannya sepi. Oleh karena itu, rumah belajar ini didirikan bukan hanya untuk belajar saja, namun juga memberikan sedikit rezeki kepada anak-anak, yaitu berupa uang. Dan juga, rumah belajar ini mengajarkan para pengajar untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga, topik ini terjadi 100% di lingkungan sekitar saya. Rumah belajar ini terletak di Perumahan Bumi Wonorejo, Jalan Salak Raya nomor 38, Wonorejo, Gunungrejo, Karanganyar. Materi yang kedua yaitu sumber-sumber. Sumber ini saya ambil dari website Suara Merdeka Jakarta dengan judul Cegah Candu Gawai, Warga Wonorejo Dirikan Perpustakaan dan Rumah Belajar Anak. Materi yang ketiga yaitu sesi wawancara. Mari kita simak video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Eko Mulyono, narasumber pendiri dari rumah belajar di Perumahan Bumi Wonorejo, tepatnya di Jalan Salak Raya nomor 38. Baik Pak, apa kabar? Kabarnya baik. Baik. Sekarang saya langsung saja mengajukan pertanyaan, nggih. Bisa. Pertanyaan yang pertama adalah sejak kapan Pak rumah belajar ini didirikan? Didirikan sejak bulan Agustus 2020. Perkiraan sekitar bulan itu. Ya. Di waktu pas rame-ramenya COVID-19 pas corona itu. 2020. Ini sekitar 2020. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang menjadi tujuan Bapak mendirikan rumah belajar ini? Tujuannya yang pertama itu niatnya itu beribadah karena ketika kita diberikan rezeki yang cukup, nah kita menunjukkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa bahwasanya kita menunjukkan rasa syukur itu dengan berbagai macam cara. Kalau saya sendiri, saya tunjukkan dengan mendirikan perpustakaan itu. Satu, itu niatnya untuk tujuannya beribadah. Lalu tujuan yang kedua adalah menimbulkan atau
anak-anak itu bisa tumbuh minat baca. Kalau saat-saat ini kan anak-anak itu cenderung main gadget, main HP, game dan YouTubean. Nah itu saya kira kurang bagus untuk anak-anak TK, SD, itu kurang bagus. Makanya saya dirikan perpustakaan tujuannya untuk menimbulkan minat baca anak gitu. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk mengaplikasikan para guru atau pendidik, yang dimana para guru atau pendidik itu juga masih sekolah, artinya masih ada yang kuliah, ada yang SLTA, bahkan ada yang SMP. Itu untuk pendidik, maksudnya di sini niatnya itu untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari sekolah. Tujuannya itu tujuannya. Terus masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimanakah konsep dari rumah belajar ini? Konsep rumah belajar itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk. Pertama, kita mengadakan buku-buku bacaan yang kira-kira disukai oleh anak-anak. Lalu buku-buku masalah teknologi, yang kira-kira teknologi itu juga untuk anak tingkat SD SMP. Lalu buku-buku cerita-cerita hikayat atau cerita-cerita bagi yang muslim, mas cerita kisah-kisah nabi. Lalu untuk yang umum, cerita-cerita masalah penemu-penemu teknologi. Kita sediakan buku-buku itu untuk dibaca. Konsepnya itu membaca, minat baca biar tumbuh. Lalu konsep yang kedua itu mengerjakan tugas dari sekolah, mengerjakan PR istilahnya dari pendidik yang kita berikan itu prinsipnya mengerjakan PR. Lalu kalau ada sisa waktu setelah PR selesai baru disuruh membaca di perpustakaan itu. Intinya mengerjakan PR. Lalu kalau yang tidak punya PR untuk kelas TK ataupun PAUD, kita berikan pelajaran belajar membaca dan belajar menulis. Tidak muluk-muluk sebenarnya prinsip perpustakaan ini dibikin. Sejauh ini apakah kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan lancar atau terdapat kendala, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau di dalam perjalanannya itu sebenarnya lancar. Dari tadi konsep yang kita berikan itu sebenarnya ada daya tarik sendiri untuk anak-anak itu supaya datang ke perpustakaan. Yang pertama itu kita berikan insentif bagi anak-anak yang mau datang ke perpustakaan dengan syarat sudah mandi dan tidak boleh bawa HP. Soalnya jam belajar itu kita tentukan jam 3:30 sampai jam 5. Itu kalau mau datang kita kasih uang Rp1.000 siapa yang datang. Terus karena kita itu perpustakaan, jadi pesertanya atau anggotanya atau muridnya itu umum artinya tidak memandang dia menganut agama apa. Jadi seluruhnya anak-anak yang di lokasi komplek ini bisa datang dan kita kasih uang Rp1.000 untuk dicelengi. Kita sediakan celengan di situ, lalu kita kasih nama satu-satu agar mereka gemar menabung, istilahnya seperti itu. Kita memberikan contoh seperti itu. Terus yang
Selanjutnya untuk saat ini memang sudah berjalan dengan lancar, setiap hari bisa kita laksanakan cara belajar. Cuma kendalanya kalau pas saat ini musim hujan itu biasanya kalau untuk anak-anak kita kasihan juga, kalau fisiknya kurang bagus kan bisa kena masuk angin. Untuk sementara ketika musim kemarau ya kita aktif, setiap hari ada kegiatan. Tapi kalau musim hujan sudah kita kondisikan, pokoknya kalau hujan libur. Pokoknya kalau hujan libur, kalau enggak hujan datang enggak apa-apa. Itu saja Nah, Pak. apalagi Sudah itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak atas informasi yang telah banyak diberikan. Semoga rumah belajar ini terus maju dan dapat berkembang. ya, amin. Baik teman-teman, sekian wawancara dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari video wawancara dengan narasumber, dapat saya simpulkan bahwa rumah belajar di perumahan Wonorejo ini memiliki aplikasi penerapan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama. Oleh pendiri, rumah belajar ini ditujukan untuk sarana beribadah kepada Tuhan dan sebagai tanda rasa syukur karena telah diberikan rezeki lebih sehingga dapat mendirikan rumah belajar ini. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang kedua terdapat dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Semua anak-anak boleh ikut belajar dalam rumah belajar ini tanpa memandang unsur syarat, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata ataupun perbuatan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.